Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini dan seterusnya. Ya, bagi para pendamping pejuang anxiety psychosomatic disorder, tetap semangat, jangan lupa subscribe channel Bunda NH. Yang pada kali ini, ya video kali ini kita akan memberikan penjelasan atau berbagi pengalaman ya pada saat para pejuang anxiety psychosomatic disorder ini merasakan sensasi di bagian kepala, teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe ya, jangan lupa share, like, and comment. Nah, karena apa teman-teman? Subscribe ini agar saya lebih semangat lagi berbagi pengalaman ya, berdasarkan pengalaman saya menghadapi suami saya yang terkena asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder ini, teman-teman. Untuk itu teman-teman, jangan skip video ini, tonton terus sampai habis, simak sampai habis. Semoga bisa menjadi wasilah untuk kesembuhan pasangan, suami atau istri yang terkena asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder ini, teman-teman. Jadi teman-teman, ya, tema kali ini adalah bagaimana cara menghadapi para pejuang anxiety psychosomatic disorder ini ketika mengalami atau merasakan sakit ya, merasakan sensasi di bagian kepala. Nah, berdasarkan pengalaman saya, teman-teman, suami saya ya mempunyai asam lambung, GERD, anxiety psychosomatis ini, teman-teman. Itu selama beberapa bulan itu luar biasa sekali. Sensasi yang dirasakan oleh suami saya itu cukup banyak. Ada di bagian kepala, di bagian dada, di bagian perut, di bagian kaki. Itu hampir seluruh tubuh itu mengalami sensasi-sensasi yang berbeda setiap harinya. Tapi ya teman-teman, sebagai pendamping ya, kita sebagai pendamping kita harus support. Kita tetap harus memberikan semangat. Kita harus memberikan rasa aman dan meyakinkan, memastikan mereka itu tidak takut, tidak cemas berlebih. Karena semakin mereka cemas, ya, itu yang ada kekhawatiran makin tinggi, teman-teman. Jadi ketakutan akan penyakit ini, akan penyakit itu, penyakit yang berbahaya di bagian kepala sakit. Mereka kadang mendiagnosa sendiri itu mendiagnosa sendiri itu dengan penyakit yang bermacam-macam. Misalkan penyakit yang berbahaya, contohnya ya bagian kepala sakit, itu mereka mendiagnosanya, jangan-jangan saya sakit ini, jangan-jangan saya sakit itu ya. Jadi teman-teman, kita pastikan mereka tidak mempunyai diagnosa sendiri atau menduga-duga sendiri. Nah, pengalaman saya pada saat suami saya mengalami sensasi di bagian kepala, yang saya lakukan adalah teman-teman, ya, yang saya lakukan adalah memberikan rasa aman terlebih dahulu, memberikan rasa tenang terlebih dahulu. Karena apa? Ketenangan itu diperlukan bagi para pejuang anxiety psychosomatic disorder ini, teman-teman. Jadi pada saat asam lambung naik, ya, pada saat reflux mereka, ya, apalagi yang sudah didiagnosa GERD, ya, itu akan menimbulkan berbagai sensasi. Nah, tadi ya, sesuai dengan tema video kali ini, bagaimana cara mengatasi para pejuang anxiety psychosomatic disorder ini ketika mengalami sensasi di bagian kepala. Langkah pertama adalah teman-teman, kita bisa lakukan pemijatan.
Ya, pijat perlahan di area bagian kepala, jangan terlalu kencang teman-teman, karena itu akan menimbulkan rasa sakit yang berlebih. Bisa menggunakan minyak ya, minyak zaitun atau minyak lainnya, atau hand body itu juga bisa. Kita lakukan pemijatan kepala ya, mulai dari sini ya teman-teman, di atas alis, terus di kening, di pelipis ya, di sini ya, di jidat, di bagian kepala atas, bagian atas. Itu lakukan pemijatan perlahan sampai dengan bagian kepala belakang, sampai dengan leher, terus ke bahu, terus ke bagian sini ya, tulang belikat, itu juga bisa sampai dengan bagian tangan. Nah, itu teman-teman, lakukan pemijatan perlahan ya, jangan terlalu kenceng. Itu secara pelan-pelan ya, lakukan pelan-pelan 10 menit atau sampai dengan 20 menit, sampai mereka merasakan tenang kembali, mereka merasakan sudah ringan sakit yang ada di bagian kepalanya. Jadi pemijatan dilakukan ya, bisa dilakukan oleh teman-teman sebagai pendamping para pejuang anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman. Untuk itu teman-teman, setelah pemijatan ya, nah pemijatan itu bisa dilakukan itu dengan cara duduk atau dengan mereka rebahan atau tiduran ya. Pemijatan jangan terlalu lama teman-teman, karena tidak baik juga. Nah, setelah pemijatan selesai, nanti bisa dilakukan apa ya namanya, di bagian belakang itu diberikan yang hangat ya, krim-krim yang hangat itu bisa dilakukan. Biasanya sakit kepala itu sampai dengan ke tulang belikat belakang. Nah, itu bisa diberikan beberapa minyak yang hangat teman-teman, atau krim, dioleskan krim yang hangat. Nah, itu bisa mengurangi. Nah, setelah pemijatan selesai teman-teman, itu bisa kita siapkan air minum putih ya, air putih hangat terutama teman-teman. Hindari dulu air es, hindari dulu yang bersoda. Nah, minum air hangat sebanyak 1 gelas ya, jangan terlalu panas teman-teman. Nah, itu setelah minum ya, 1 gelas minum, diteguk ya perlahan. Setelah minum itu teman-teman, biarkan mereka, para pejuang anxiety disorder psikosomatis ini ya teman-teman, istirahat sejenak. Tapi istirahatnya jangan terlalu lama teman-teman ya, karena tidak baik juga terlalu lama. Nah, ini bisa menimbulkan nanti sakit kepala lagi teman-teman. Nah, tidurnya jangan terlalu lama, karena para pejuang anxiety psychosomatic disorder ini harus menerapkan metode-metode yang mungkin sudah sering disampaikan oleh mentor-mentor, oleh motivator-motivator yang pernah mengalami sakit ini teman-teman. Nah, kadang ya kecemasan atau cemas berlebih, anxiety ini ya, diikuti dengan beberapa sensasi yang luar biasa teman-teman. Sensasi yang mereka juga tidak mau merasakan sensasi-sensasi itu, karena apa yang mereka rasakan itu teman-teman tidak bisa dipahami ya oleh kita sebagai pendamping. Karena apa? Karena mereka merasa sakit, tapi kita melihatnya sebagai pendamping, kita melihatnya mereka baik-baik saja. Ya, mungkin bisa dibilang ya, bagi orang-orang yang tidak memahami, terutama orang lain ya, orang lain yang tidak pernah memahami atau tidak pernah berada di sisi mereka, para pejuang anxiety psikosomatis ini pada saat mengalami atau merasakan sensasi di bagian beberapa bagian di tubuh, mereka akan menilainya itu, kamu lebay, kamu berlebihan. Padahal apa teman-teman?
yang mereka rasakan itu sungguh luar biasa. Ya, jadi sebagai pendamping kita harus bisa memahami dan ikut merasakan apa yang mereka rasakan terlebih dahulu. Nah, setelah itu ya teman-teman, jangan biarkan mereka terlalu larut dalam sensasi-sensasi yang mereka rasakan. Nah, kita usahakan membuat mereka tenang, mereka nyaman, mereka tidak berpikir berlebihan soal penyakit-penyakit yang mereka diagnosa sendiri. Jadi teman-teman, ya, selanjutnya jangan biarkan mereka tidur terlalu lama, rebahan terlalu lama. Ya, kita atur lagi metode pola makan, pola tidur, sama pola hidup ya teman-teman. Kita atur lagi. Nah, nanti di video-video selanjutnya berdasarkan pengalaman saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara menghadapi pasangan saya ya, suami saya sebagai pejuang anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman, dari berbagai macam sensasi yang mereka rasakan. Nah, nanti tonton video-video selanjutnya. Jadi teman-teman, ya, ketika mereka sudah merasakan tenang, sudah merasakan tidak berlebihan ya, dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, usahakan kita latih mental mereka untuk bisa berada di tempat-tempat seperti ini teman-teman, berada di tempat-tempat indah seperti ini, yang awalnya mungkin mereka merasakan takut, pingsan, takut atau takut berada di keramaian. Nah, kita bawa mereka ke tempat-tempat yang seperti ini untuk merefresh, untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka, mengembalikan mental mereka, melatih mental mereka yang selama ini selalu terjebak dalam ketakutan, terjebak dalam kecemasan. Ya teman-teman, bawa ke tempat-tempat seperti ini, mau di bukit, pegunungan ya, bersama anak, bersama keluarga, bersama istri ataupun suami ya, kita harus selalu mendampingi sebagai pendamping para pejuang anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Nah, lihat yang sedang naik kuda, mereka enjoy teman-teman. Jadi kita harus bisa membuat para pejuang anxiety disorder ini enjoy, happy ya, tidak lagi ada kecemasan berlebih. Latih mental mereka, mental yang selama ini ketakutan, mental yang selama ini yang dulu berani ya, sekarang malah mentalnya menciut teman-teman. Nah, kita latih ya, latih pelan-pelan, jangan dipaksakan. Kalau mereka memang tidak mau berpergian ya, maunya rebahan saja, nah kita harus memberikan support, kita harus memberikan motivasi-motivasi yang membangun kepercayaan diri mereka bahwa mereka itu tidak apa-apa ya, yang mereka takut yang mereka takut pingsan ya pada saat bepergian jauh. Nah, kita harus bisa memastikan ya, membuat mereka tenang bahwa itu bukan penyakit berbahaya. Aslam GERD, anxiety psychosomatic disorder itu tidak berbahaya teman-teman. Jadi kita harus pintar-pintar, kita harus pandai-pandai memberikan keyakinan kepada mereka bahwa memang mereka tidak apa-apa, mereka tidak sakit penyakit apa yang mereka ini ya teman-teman, apa yang mereka diagnosa sendiri. Nah, itu teman-teman, usahakan seperti itu. Jadi pada sakit di bagian kepala ini teman-teman, tadi ya cara-caranya, solusinya, bagaimana cara mengatasinya. Jadi teman-teman silahkan nanti kita berbagi pengalaman, kita share. Jadi sebagai pendamping para pejuang anxiety psychosomatic disorder ini, kita harus sabar menghadapi mereka yang selalu merasakan adanya sensasi-sensasi yang berlebihan, karena dalam pemikiran mereka ya, pemikirannya itu selalu
negatif, selalu ketakutan untuk hal-hal yang selama ini mereka khawatirkan. Padahal itu tidak apa-apa teman-teman. Jadi bawa ya ke tempat-tempat indah seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa membantu untuk memulihkan ya mental. Ada saya pernah dengar ya motivator ya, mental kaleng-kaleng, mental gadungan teman-teman. Jadi memang ya apa yang motivator ini sampaikan itu memang benar teman-teman. Ya, jadi jangan takut teman-teman untuk tetap support mereka, untuk tetap sabar menghadapi mereka teman-teman, karena mereka butuh kita, karena mereka mempercayakan kita sebagai pendamping ya, sebagai suami atau istri untuk kesembuhan mereka. Jadi para pejuang anxiety psychosomatic disorder ini butuh kita, butuh kesabaran kita ya untuk menghadapinya. Jadi teman-teman tolong banget, jangan sampai kita terbawa emosi ya, kita terbawa situasi yang mungkin teman-teman pernah merasakan situasi yang tidak pernah terkendali ya. Pada saat mereka merasakan sensasi-sensasi yang luar biasa, kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri dulu ya, jangan sampai kita terbawa situasi yang tidak terkendali. Jadi kita harus bisa memaklumi, kita harus bisa memahami apa yang mereka rasakan itu memang nyata buat mereka, walaupun bagi kita yang melihatnya ya itu mereka tidak apa-apa gitu loh, tapi sungguh luar biasa teman-teman. Ayo support mereka, ayo berikan semangat kepada mereka, para pejuang anxiety psychosomatic disorder ini ya. Berusaha kita untuk tidak down, kita untuk tidak drop, kita tidak membuat mereka makin panik, mereka makin mempunyai kecemasan berlebih seperti yang selama ini mereka rasakan. Jadi teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, jadi kita harus sabar ya teman-teman ya, menghadapi pasangan kita, suami atau istri atau anak atau keluarga terdekat, adik, saudara, kerabat ya, yang mempunyai anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman. Ya, nanti saya akan berikan lagi pengalaman-pengalaman saya ya pada saat saya menghadapi suami yang terkena asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman. Karena didiagnosis dari awal suami ini ya oleh dokter yaitu mengalami asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman. Jadi berbagai sensasi suami saya rasakan ya, saya tahu persis apa yang suami saya lakukan ya, apa yang suami saya rasakan. Selalu suami saya mengatakan, "Bunda, saya sakit ini Bunda, ini kenapa dada saya nyeri, ini kepala saya nyeri Bunda, kepala saya sakit." Nah, kita harus kita jangan ikut terbawa situasi yang tidak bisa kita kendalikan ya teman-teman, pada saat mereka merasakan sensasi yang datang tiba-tiba. Nah, sensasi datang tiba-tiba ini kadang memang tidak sesuai tempat atau tidak tahu tempat teman-teman. Kadang lagi kumpul-kumpul nih sama keluarga, kadang lagi jalan, kadang lagi diem pun sensasi itu bisa datang kapan saja. Ya, bisa datang kapan saja. Jadi teman-teman jangan sampai ya kita memberikan ketidaknyamanan pada mereka. Jadi kita juga harus memberikan motivasi-motivasi, memberikan arahan-arahan yang terbaik untuk mereka, para pejuang anxiety psychosomatic disorder ini. Karena yang mereka butuhkan adalah support, adalah doa, adalah kesabaran kita ya menghadapi mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang berjuang untuk sembuh, untuk keluar dari anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman.
Jadi begitu dulu teman-teman ya, apa yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya, karena saya sebagai pendamping ya dari suami saya yang terkena anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe, yang belum share bisa share teman-teman ya. Semoga video saya kali ini bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan menjadikan wasilah kesembuhan untuk pasangan teman-teman, suami istri, keluarga, anak, adik atau saudara-saudara lainnya yang terkena anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman. Terima kasih semuanya, salam sehat, salam semangat sehat untuk para pejuang anxiety psychosomatic disorder. Pasti sembuh, kalian yakin, harus yakin pasti sembuh teman-teman, bisa terbebas dari anxiety psychosomatic disorder teman-teman yang selama ini teman-teman rasakan. Contohnya seperti suami saya yang alhamdulillah sudah terbebas dari itu semua teman-teman. Terima kasih teman-teman. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.